Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Saya Angga Aminuddin, ditemani oleh kru yang bertugas. Ini cukup banyak gitu ya, saya sebutin satu-satu deh supaya dapat doa dan salamnya juga gitu ya, dari ditemani sama Rizal Al-Haq, sama Fajar Hidayat, sama Ondi, Muhammad Ondi, sama siapa namanya? Alvin gitu ya, ini kameramen magang ya dia. Satu lagi siapa? Krisna. Bukan Krisna Purana yang pasti ya. Krisna apa? Krisna Maulana. Kami saat ini berada di kediaman Ustadz Hussein Alatas, guru kita di acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Dan insya Allah kami di kesempatan kali ini akan menyapa Anda Ikhwan Akhwat dalam nuansa Idul Fitri 1440 Hijriah. Kita akan meminta nasihat dan juga tausiahnya dari Ustadz Hussein Alatas bagaimana mengisi Idul Fitri tahun ini setelah kita melewati bulan Ramadan yang kalau di kondisi bangsa ini cukup panas gitu ya, Ramadan yang panas gitu sesuai makna dari Ramadan. Cuman yang bikin sedih ini panasnya karena panas suhu politik gitu Pak Ustadz. Ya, kita sapa guru kita Ustadz Hussein Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, membuka dialog singkat kita di momen-momen Idul Fitri ini, apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kepada pendengar Ikhwan dan Akhwat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, seluruh ikhwan, kaum muslimin dan muslimat di tanah air, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum jami'an min ibadihil muttaqin wa yarzuqana as-sihha wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ukhrana wa an yajma' kalimatana wa yu'allif baina qulubina wa an yusliha dhata bainina wa an yansurana jami'an ala a'da'illah wa a'da'ina ajma'in. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas kita semua bukan dengan tujuan untuk memberatkan kita, membebani hidup kita dengan beban yang menyulitkan kita atau membuat kita menderita, tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita ibadah siyam sebagaimana yang Allah wajibkan atas umat-umat terdahulu untuk mendidik kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan atas kalian ibadah siyam sebagaimana yang Allah wajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kata la'alla dalam bahasa Arab apabila berasal dari kita, dari manusia, berarti semoga, yang berisikan harapan. Tapi kalau datang dari Allah yang memberikan harapan, merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ibadah siyam sesuai dengan bimbingan dan tuntunannya, betul-betul mengharapkan ridhonya, Allah akan buka pintu ketakwaan dan memasukkan kita ke dalamnya.
Kata tattaqun diambil dari kata kerja ittaqa, yattaqi. Asalnya iutaqa, yautaqi karena asal, dan kata kerjanya waqa, yaqi, wiqayatan yang artinya menjaga dan melindungi. Kata taqwa berasal dari kata waqwa, karena dia juga berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayatan. Di takwa bukan berarti takut, tapi takwa berarti menjaga. Di saat kita menjaga, memelihara pesan-pesan Allah dan petunjuknya, sebagaimana yang Allah ajarkan pada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai janjinya akan menjaga, melindungi kita dari syaitan, dari tipu daya dan makarnya. Dari syaitan yang berupaya untuk mengadu domba di antara kita, menjerumuskan kita ke dalam permusuhan, kebencian, rumuskan kita ke dalam kehinaan. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Apabila manusia memahami, menyadari betul-betul hikmah dan janji Allah bagi orang-orang yang menjalankan ibadah siyam, niscaya mereka berharap seluruh waktu dan hari-hari mereka merupakan hari-hari siyam yang amat indah. Dan ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Mereka merasakan kedamaian, ketenteraman, curahan rahmat Allah dan ampunannya, serta kedamaian yang mereka tidak rasakan pada hari-hari yang lain. Oleh karena itu, siapa-siapa yang mendambakan untuk masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, yang dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah siyam merupakan salah satu jalan menuju ke sana. Terutama sekali yang Allah wajibkan atas kita di bulan Ramadan, di mana Allah membantu kita dengan membuka pintu surganya hingga kita mencium aroma surgawi, menutup pintu api nerakanya hingga kita tidak merasakan panasnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu syaitan hingga Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan dari berbagai macam gangguannya. Kita berhadapan dengan kebiasaan dan hawa nafsu kita. Melalui ibadah siyam, Allah membantu kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita hingga kita kembali menjadi orang yang merdeka. Begitu keluar Ramadan, syaitan akan kehilangan apa-apa yang pernah dibangun, yang pernah dirancang dalam kehidupan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk menjaga hasil-hasil dan buah-buah ibadah siyam kita setelah kita masuk ke dalam suasana Idul Fitri ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi kita tanda-tanda mereka-mereka orang-orang yang sukses dengan puasa mereka. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an padanya. Dengan berkah Al-Qur'an, bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan rahmat. Oleh karena itu mereka-mereka yang masuk dalam bulan ini, kemudian mereka bersahabat dengan Al-Qur'an, membaca, merenungkannya, mereka akan merasakan betul-betul keindahan, kenikmatan, dan karunia yang tak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Begitu pula wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran juga di samping merupakan petunjuk, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang membantu kita untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat yang berisikan penerangan, penjelasan mengenai maksud Al-Quran, hingga kita tidak mengalami kebingungan dalam memahami isi dan petunjuknya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, keterangan-keterangan penjelasan dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan juga Allah jadikan Al-Quran sebagai pemisah, pembeda di antara yang hak dan batil. Di saat kita mengalami kebingungan, di saat kita mengalami kegamangan,
keraguan, kebimbangan, dengan merujuk kepada Al-Quran kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan batil dengan bimbingan dan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah siam kita dikaitkan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, siapa-siapa yang menjalankan ibadah siam, maka sesiogianya seharusnya baginya betul-betul untuk akrab bersahabat dengan Al-Quran, membacanya, merenungkan isinya sebagaimana yang dilakukan Rasul bersama Jibril alaihi salatu wassalam sepanjang malam-malam Ramadan. Jibril turun datang kepada Rasul untuk mengulangi Al-Quran yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya. Ini merupakan rambu-rambu bagi kita semua orang-orang yang beriman untuk betul-betul akrab, dekat dengan Al-Quran. Turunnya kehadirannya membuat bulan Ramadan yang tadinya merupakan bulan biasa menjadi bulan yang berbeda dengan bulan yang lain. Janji rahmat Allah, ampunannya, begitu pula kebebasan dari api neraka bukan merupakan janji yang palsu atau janji yang akan diingkari. Jadi faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang menyaksikan kehadiran bulan tersebut hendaklah dia menjalani ibadah siam. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan juga keringanan bagi mereka-mereka yang sakit atau yang dalam perjalanan. Mereka diizinkan untuk berbuka dan dapat mengulangi puasa mereka pada waktu yang lain tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka, agar mereka tidak kehilangan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan bagi mereka para shaimin shaimat. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dia dapat berbuka kemudian mengulangi dan melanjutkan puasanya pada waktu yang lain. Lalu Allah terangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bimbingan dan petunjuknya selalu menginginkan kemudahan bagi orang yang beriman. Tidak sedikit pun memberatkan mereka. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi agama yang dari Allah adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Hingga Nabi mengatakan basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Sebarkan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari agama Allah. Jangan membuat mereka takut. Begitu pula permudahlah dan jangan kalian mempersulit. Setelah itu Allah terangkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hikmah di balik perintah dan ibadah siam ini kemudian juga berdekatan dengan Al-Quran, membaca, merenungkan ayat-ayatnya, berbuat kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, dan kemudahan yang Allah berikan bagi mereka yang berhalangan untuk puasa karena sakit atau safar, walitukmilul iddah, agar kalian dapat menyempurnakan bilangan puasa kalian yang kurang dengan mengqadanya pada waktu yang lain. Setelah itu Allah jelaskan di balik semua ini walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian belajar dari semua ini untuk mentakbirkan dan membesarkan serta mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah yang Allah berikan untuk kalian, wa la'allakum tashkurun, dan juga membimbing kalian, mendidik kalian agar kalian dapat menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau kita renungkan penutup dari ayat ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian mentakbirkan, membesarkan dan mengagungkan Allah. Bertakbir di sini bukan hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita, tapi yang dimaksudkan dengan perintah untuk bertakbir di sini adalah dalam seluruh gerak-gerik kita, dalam seluruh sikap kita, aspek kehidupan kita, betul-betul dialiri oleh kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimotivasi oleh kebesaran dan keagungan Allah pada saat kita berucap, pada saat kita melangkah, pada saat kita bersikap, selalu kita meresapi kebesaran dan keagungan Allah. Hingga kita tidak merasa minder di hadapan orang-orang yang diberikan kelebihan dalam dunianya, baik kedudukan, harta, dan lain-lainnya. Dan kita juga tidak bersikap angkuh menyombongkan ini di hadapan orang lain, karena yang kita resapi kebesaran keagungannya
adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita banyak-banyak mentakbirkan Allah. Oleh karena itu dalam sholat berulang kali Allah Subhanahu wa taala ya, membimbing kita untuk mentakbirkan Allah. Kita mulai dengan takbiratul ihram. Kita keluar dari dunia kita, dari berbagai macam anggapan-anggapan mengenai kebesarannya, masuk ke dalam kebesaran keagungan Allah yang menciptakan semesta alam dan seluruh isinya. Kemudian kita juga ruku dengan bertakbir. Kemudian kita tidak sambil memuji Allah. Setelah itu kita berpindah-pindah dari satu rukun ke rukun yang lain dengan mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita mentakbirkan dengan lisan kita, tapi justru kita menepis berbagai macam beban, melepaskan dari berbagai macam belenggu, kemudian juga menghapuskan dari hadapan kita berbagai macam ketakutan dan harapan dari selain Allah Subhanahu wa taala, di mana yang kita besarkan dan agungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat seorang dalam hidup ini hanya membesarkan mengagungkan Allah, dia akan terikat dengan nilai-nilai yang dicintai Allah. Dia akan berusaha untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan, dari ucapan, dari sikap yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia mentakbirkan Allah lalu hidupnya berlawanan dengan keridhaan Allah? Bagaimana mungkin dia mentakbirkan Allah tapi dia mencintai apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka buah dari mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala akan kita rasakan dalam hidup ini. Kita hanya akan tertarik, terpanggil, bekerja, berjuang, berjalan hanya menuju keridhaannya. Walaupun manusia di sekeliling kita tidak menyukainya, tidak menyambut kita, tapi hati yang mentakbirkan Allah tidak akan peduli terhadap semua ini. Oleh karena itu ibadah siam yang melatih kita untuk menahan diri dari hawa nafsu kita, menahan dari makanan, minuman, begitu pula syahwat terhadap lawan jenis kita dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, merupakan pendidikan dan latihan bagi kita semua untuk memiliki tekad, memiliki kekuatan dalam menolak apa-apa yang kita sukai dan menarik kita semuanya, hingga tidak mudah kita tergiur oleh kehidupan dunia dan terpanggil, terbujuk oleh tipu daya syaitan. Setelah itu Allah katakan, wala'allakum tashkurun, dan juga agar menjadikan kalian orang-orang yang bersyukur. Orang yang bisa bersyukur atas nikmat Allah hanya orang-orang yang jiwanya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir suratul Isra, Allah Subhanahu wa taala menutup surahnya dengan firman-Nya, Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Segala puji bagi Allah yang tidak sama sekali memiliki anak, tidak memiliki sekutu dalam kekuasaan dan pemerintahan, dan dia juga tidak sama sekali membutuhkan wali ya, yang membantunya dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam tekanan, karena dia merupakan zat yang maha agung, yang maha suci. Dia adalah sang khalik yang memerintah, yang berkuasa. Selain dari Allah adalah makhluk yang berada di bawah kekuasaan dan genggaman. Oleh karena itu seorang hamba yang berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan dirinya terbebas dari berbagai macam tekanan, karena Tuhannya biyadihi malakutu kulli syai'in idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, yang akan melindungi dari berbagai macam ketakutan, yang kuasa memenuhi seluruh harapan dan apa yang diinginkan tanpa ada satupun yang kuasa untuk menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengajarkan kita, wa kabbirhu takbira, hendaklah kamu senantiasa selalu membesarkan dan mengagungkan Allah. Nah, setelah Ramadan kita memasuki suasana Idul Fitri, kita akan berhadapan kembali dengan berbagai macam tantangan. Persoalan-persoalan yang mungkin pada suasana Ramadan dalam keadaan reda karena hati umat sedang sibuk menjalankan ibadah siam. Kemudian mereka juga balik ke kampung halaman mereka. Tapi begitu mereka kembali dari kampung halaman mereka, mereka akan berhadapan dengan realita kehidupan. Ada yang mereka suka, ada yang mereka tidak suka, ada yang mereka cintai, ada yang mereka benci. Ada yang sesuai dengan harapan mereka, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Ini akan menjadi pemicu baginya
untuk melakukan berbagai macam perbuatan sikap yang bisa membawa kebaikan buat dirinya atau mendatangkan kehancuran. Nah, kita dalam hal ini hendaklah selalu berpegang pada tali Allah, selalu membesarkan dan mengagungkan Allah, selalu mengutamakan keridhaannya, selalu berpegang pada kebenaran dan keadilan. Jangan kita biarkan diri kita terbawa oleh arus hawa nafsu kita, terbawa oleh kecintaan, kita lupa pada kebenaran, terbawa oleh kebencian, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Tapi hendaklah sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun konsekuensi kalian berpegang pada kebenaran keadilan akan merugikan diri kalian, merugikan kedua orang tua kalian, kerabat-kerabat yang kalian cintai. Berpegang pada kebenaran merupakan satu keharusan. Bersaksi juga dengan kesaksian yang benar merupakan satu perintah dan keharusan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Jangan karena kalian melihat dia kaya atau melihat dia miskin, sikap kalian keluar dari kebenaran. Allah lebih berhak atas mereka. Walaupun dia kaya, jangan tergiur oleh kekayaannya. Walaupun dia miskin, jangan kalian sama sekali mengabaikan kebenaran, lalu kalian bertindak, berbuat yang tidak sesuai dengan keadilan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian berpaling, walaupun kalian kuat, kaya, bahkan didukung oleh orang-orang di sekeliling kalian, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Demi kebaikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, hendaklah selalu kita menempatkan diri kita dalam kebenaran. Selalu mengutamakan keridhaan Allah. Jangan dipengaruhi oleh kefanatikan kita pada kelompok, pada golongan, atau pada seseorang. Akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Akhirnya ucapan kita yang berjuang untuk kebenaran kebaikan dirusak oleh sikap dan perbuatan kita. Jangan melakukan kebohongan. Jangan menyebarkan fitnah. Tapi berjuanglah untuk kebenaran, keadilan, dan mengembalikan keadaan sesuai dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita semua. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Negara kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, karuniakan dengan berbagai macam kenikmatan. Kalau kita tidak jaga dengan bersyukur padanya, kalau kita tidak mentakbirkan, membesarkan, mengagungkan Allah dalam hidup ini, nikmat-nikmat ini bisa lenyap meninggalkan kita semua. Betapa mudahnya bagi Allah untuk mengubah keadaan yang tadinya damai, tentram, rukun, hilang. Dan betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuasaan pada orang-orang yang akan melakukan penindasan, penganiayaan terhadap kaum muslimin, terhadap bangsa kita dan pribumi kita. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel yang tadinya hidup dalam kenikmatan, kemuliaan, berakhir karena keingkaran, kedurhakaan mereka. Allah Subhanahu wa taala menguasakan atas mereka seorang pemimpin yang zalim, yang menganiaya dan menindas mereka, padahal mereka merupakan manusia-manusia yang berasal dari keturunan nabi-nabi yang mulia. Bahkan dengan bangga mereka mengatakan bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Allah dan kekasihnya, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Tapi sombong mereka, keingkaran mereka berakhir menjerumuskan mereka dalam kehinaan. Maka hati-hatilah. Jagalah betul-betul nikmat Allah, bersyukurlah padanya, agungkan dan besarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian takut pada ancaman-ancaman makhluk yang mengancam kalian, dan jangan juga kalian berharap kepada selain Allah, karena kebaikan kalian, keselamatan kalian semua di tangan Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Siapa yang bertawakal pada Allah, berserah diri padanya, itu akan menjadi jaminan kecukupan baginya. Dan hendaklah kalian kalau betul-betul beriman, bertawakallah kepada Allah. Saya berharap mudah-mudahan bagi seluruh
bangsa Indonesia, baik para pemimpin di atas, baik para ulamanya, aparat TNI-nya, kepolisiannya, hendaklah mereka selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas mereka. Allah mengawasi, menyaksikan perbuatan mereka. Apabila mereka berbuat kebaikan, sebenarnya untuk diri mereka sendiri. Berbuat keburukan, kembali akibatnya pada diri mereka. Marilah kita menjaga betul-betul kedaulatan bangsa kita. Kita menjaga nikmat karunia Allah yang begitu besar atas negeri kita. Jangan hanya kepentingan hawa nafsu kita, hanya kepentingan beberapa orang. Kita mengorbankan bangsa kita, negara kita, dan kita menghancurkan ketenangan, kedamaian yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita. Kalau terjadi, jangan kalian menyalahkan Allah, tapi salahkanlah diri kalian. Maka mari dalam suasana Idul Fitri kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari kebencian, permusuhan, dan kita betul-betul bekerja, berbuat dengan motivasi, mengharapkan keridhaan Allah dan kebaikan untuk bangsa negeri kita semua. Dan mudah-mudahan sekembalinya ikhwan kita dari kampung halaman kita ke Jakarta dengan membawa amal soleh, ketakwaan, harapan akan rahmat dan keridhaan Allah, berpegang pada kebenaran, keadilan, dan ini yang akan dapat mengusir syaitan dan dapat melindungi kita dari hawa nafsu angkara murka yang dapat menjerumuskan kita menuju kehancuran yang akan disesali sepanjang masa, seperti yang terjadi di Suriah, seperti yang terjadi juga di Libya, terjadi pula di Irak, terjadi juga di Yaman. Semuanya kaum muslimin. Siapa yang menganiaya mereka atau saling menganiaya bukan datang dari orang di luar Islam, sesama kaum muslimin yang seharusnya saling menyayangi, melindungi, berubah menjadi manusia-manusia yang buas, yang gemar memangsa daging dan menghirup darah saudara mereka. Mereka bertakbir pada saat melakukan hal ini. Mereka juga bergembira pada saat menyaksikan saudara mereka bergelimpangan menjadi korban di tangan mereka. Ingat, semua disebabkan karena mereka lupa kepada Allah, lupa kepada hari akhir. Mereka bekerja untuk hawa nafsu mereka dengan mengatasnamakan Allah, bukan bekerja dengan dunia mereka untuk mengharapkan keridhaan Allah. Semoga Allah melindungi bangsa kita, tanah air kita, tetap menjaga kesatuannya, kemudian memberikan hidayah bimbingannya pada para ulama kita untuk bersikap benar, berkata benar, menyampaikan kebenaran. Begitu pula pada hakim-hakim kita untuk dapat betul-betul mengambil keputusan yang benar. Sedangkan aparat TNI kita, begitu pula kepolisian kita, jadilah kalian pahlawan-pahlawan yang menjadi pelindung bagi bangsa negara ini, bukan menjadi centeng, bukan menjadi bodyguard bagi sebagian orang dengan menjual dunia kalian, akhirat kalian, bangsa dan negara kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, tausiah dan nasihat dari guru kita Ustadz Husein Alatas memaknai Idul Fitri 1440 Hijriah tahun ini. Kami atas nama kerabat kru Rasil yang bertugas juga menyampaikan permohonan maaf lahir batin kepada Anda ikhwan akhwat, taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga kita semua dalam lindungan, bimbingan dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kami undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam